sudah aktif pelayanan sejak saya kecil, namun sebenarnya saya tidak benar-benar mengenal Tuhan. Karena pelayanan tersebut, saya diberi label anak Tuhan oleh keluarga saya. Sehingga seringkali mereka bercerita tentang berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan saya dituntut untuk bisa ikut menyelesaikannya. Padahal, saya sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini seringkali membuat saya merasa stres, lelah, bahkan jenuh. Maret 2018, saya diperkenalkan dengan komunitas ini dan diajak belajar Alkitab. Saya disadarkan bahwa selama ini pemahaman saya tentang Tuhan itu salah. Saya memang melayani untuk Tuhan, tapi saya juga mencari pujian untuk diri saya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa pelayanan adalah hal yang paling ia inginkan dari saya. Padahal, dia lebih ingin saya punya hubungan personal dengannya di atas segala pelayanan saya. Agustus 2018, saya memutuskan untuk menjadi murid. Perlahan-lahan, masalah yang semakin rumit datang. Keuangan keluarga saya menurun yang menyebabkan saya harus pindah ke rumah yang lebih kecil dan kuliah menjadi tertunda. Tetapi, bagaimana saya menghadapi situasi tersebut berubah seiring pengenalan saya akan Tuhan. Berserah dan percaya, membaca firman dan buku rohani, berdoa, memuji Tuhan, bahkan menceritakan seluruh perasaan saya kepada Tuhan. Itulah yang selalu saya perjuangkan dan telah menjadi sumber kekuatan saya dalam melewati masa-masa sulit ini. Lewat komunitas yang selalu menguatkan saya juga bisa merasakan bahwa Tuhan baik dan Ia sangat mengasihi saya. My name is Fanya and this is my turning point. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Bapa yang ada di surga, yang beri sukacita, yang beri sukacita. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah.
marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Selamat hari Minggu semua saudara-saudari. Kita akan terus semangat di dalam makin mengenal Tuhan. Dan bulan ini kita sama-sama akan belajar tentang the service to the Lord's people. Yang diambil dari buku Korintus. Tentang bagaimana Paulus mengajak saudara-saudari. Mari kita di sini bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga kita makin mengasihi sesama kita. Ya, saya ingin mengajak kita terutama pada masa-masa COVID ini untuk kita senantiasa justru makin mendoakan satu dengan yang lain. Justru kita di sini makin peduli satu sama lain. Kita makin mau mengajak satu sama lain bertumbuh di dalam masa yang gak gampang ini. Ya, saya percaya Tuhan menyertai kita semua di sini dan sudah layaknya kita sebagai murid Yesus untuk bisa melakukannya terhadap satu sama lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa kita sebagai jemaat bisa senantiasa Engkau jaga. Terima kasih Engkau juga memberikan perlindungan kepada saudara-saudari di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Biarlah Tuhan tangan penyertaan Engkau senantiasa menyertai kami. Bantu kami juga mengambil bagian dalam hal ini untuk lebih mengasihi saudara kami satu dengan yang lainnya. Biarkanlah selama 1 bulan ini Tuhan setiap kami di sini bisa bertumbuh untuk bisa mengasihi lebih dalam lagi saudara-saudari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah Do It More and More. Melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya tahu bahwa setiap kita di sini perlu untuk bertumbuh. Enggak ada yang Tuhan ciptakan yang tidak bertumbuh. Baik itu tanaman, baik itu binatang, baik itu manusia, semuanya kita perlu bertumbuh. Nah, kalau seseorang tidak bertumbuh, tentu kita khawatir. Ya, kita di sini yang punya anak, kalau kita tahu anak kita tiba-tiba kenapa ya, udah usia 10 tahun kok masih gak bertumbuh secara fisik, pasti kita khawatir. Jadi sama juga dengan pertumbuhan secara rohani. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, berarti ada sesuatu juga yang menghambat kita. Ada sesuatu yang tidak beres. Nah, saya berharap kita semua di sini bukan hanya kita Kristen yang masih muda, yang punya keinginan bertumbuh, tapi kita juga yang sudah lama menjadi Kristen atau murid Yesus. Kita juga perlu melihat apakah kita masih terus bertumbuh hari ini. Karena keinginan Tuhan adalah bagi semua kita dalam jemaat untuk bisa bertumbuh di dalam Dia. Kita akan baca di buku 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi kamu sudah mengasihi Tuhan. Kamu menyenangkan hari Tuhan. Dan kita tahu kamu sudah lakukan. Tapi sekarang Tuhan ingin kamu melakukannya lebih lagi. Do it more and more. Ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya.
Memang kamu sudah mengasihi saudara-saudari. Kita sudah tahu itu. Tapi sekarang Tuhan mau ngajak kita semua. Mari kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Let's do it more and more. Jadi kita bisa lihat ya karakter Tuhan. Tuhan ingin kita mengejar pertumbuhan itu. Tuhan gak ingin kita di sini stagnan. Bukan Tuhan itu Tuhan yang tidak puas dan senantiasa. Enggak, karena dia tahu itu baik untuk kita. Itu baik untuk kita. Saya mau tanya kita semua di sini. Kalian semangat gak kalau kalian berada di dalam jemaat yang tahun demi tahun makin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi? Kalian semangat nggak? Kalian ada dalam jemaat yang saudara-saudarinya kita justru makin mengasihi satu sama lain lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi tahun demi tahun. Pasti kita semua semangat. Tapi pertanyaan yang lain apa? Apakah kita mau ambil bagian di dalamnya? Apakah kita hanya mengharapkan orang lakukan lebih sungguh-sungguh? Atau kita sendiri juga ambil bagian juga untuk bisa mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi? Ada 3 cara untuk kita bisa bertumbuh. Yang pertama adalah saya sebut itu self-effort. Dengan usaha sendiri. Berupaya sendiri. Bisa nggak kita bertumbuh cara itu? Bisa. Bisa saja. Yang kedua adalah let go and let God. Jadi ya udahlah, kita kan percaya Tuhan. Ya udahlah biarkan Tuhan yang kerja aja. Kan yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Ya biar Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kelihatannya atau kedengarannya kita itu bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tapi di balik semua itu enggak. Itu passive dependency. Jadi kita itu pasif. Kita berharap Tuhan yang kerja, kasih karunia Tuhan yang kerja, ya nggak apa-apa lah kita nggak usah apa-apa gitu. Dan kita tahu itu tidak baik. Kita tahu itu kita tidak bertanggung jawab untuk pertumbuhan seperti itu. Yang ketiga adalah di mana kita bertumbuh karena kita tinggal di dalam Kristus. Abiding in Christ. Jadi kita tahu bahwa itu nggak mungkin saya bertumbuh kalau saya nggak bergantung dan tinggal di dalam Dia. Justru karena saya tinggal dalam Dia membuat saya jadi tahu apa bagian dan tanggung jawab yang saya harus lakukan. Jadi kita itu akan partneran dengan Tuhan. Kita sama-sama dengan Dia. Kita tahu bahwa ada bagian yang saya nggak bisa lakukan yang Tuhan akan lakukan. Dan bagian di mana Tuhan mau saya lakukan, Dia pasti akan kasih tahu saya. Pasti Dia sendiri yang akan membantu saya, yang akan memampukan saya. Jadi betul-betul kamu sangat dinamis sekali hubungan kamu dengan Tuhan. Dan pertumbuhan seperti inilah yang saya mau fokus dan bicarakan hari ini. Di mana kita bisa melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi, do it more and more, tapi bukan dengan self-effort kita, usaha sendiri. Tetapi kita bisa lakukan bersama-sama dengan Kristus. Ya, saya mau ngajak kita, coba kita lihat ya. Lihat statement yang tertulis di sini. Kamu dikasihi dan diterima oleh Tuhan melalui kebenaran Kristus. Kamu diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran Kristus. Tidak ada hal yang kamu bisa lakukan yang menyebabkan Tuhan mengasihi kamu lebih atau kurang. Dia mengasihi kamu dengan kasih karunia yang Dia berikan kepada kamu melalui Kristus. Bagaimana perasaan kamu sewaktu kamu membaca statement ini? Kalau kita yang cenderungnya usaha sendiri, kita akan sedikit mungkin kecewa karena kita lihat nggak ada yang saya lakukan yang akan membuat saya lebih dikasihi Tuhan atau lebih diberkati Tuhan. Ya buat apa kalau gitu? Dan kita mungkin ada ketakutan juga karena kita bisa berpikir, waduh kalau gitu
Bahaya juga kalau gitu ya, mendingan aja gue nggak buat apa-apa dong. Atau mungkin kamu jadi takut, waduh kalau gitu saya jadi takut, saya jadi nggak bersaat teduh, jadi nggak berdoa. Kalau saya lihat ini bahaya ini. Atau mungkin bagi kita di sini yang menolong saudara-saudari atau mungkin bimbing saudara-saudari, kita sendiri mulai jadi, wah bahaya ini. Kalau gini jadi orangnya tenang-tenang aja. Bagi kita yang sudah terbiasa melakukan usaha, kita di sini yang kerja keras, disiplin, mungkin kita bisa jadi merasa takut waktu baca ini. Tapi mungkin bagi kita yang cenderung nggak mau ambil tanggung jawab, yang maunya ya biar Tuhan yang kerja, kita lihat nih, wah seneng kita. Enak ini memang bergantung kasih karunia Tuhan aja, kita nggak usah apa-apa. Sebenarnya kita nggak bergantung Tuhan, sebenarnya kita malas, kita nggak mau ambil tanggung jawab. Jadi, tapi mungkin kita bisa senang. Tapi saya mau bilang kalau kita di sini yang betul-betul bertumbuh dengan approach di mana kita betul-betul bersyukur sama Tuhan, kita abiding in Christ, kita di dalam Dia. Yang pertama akan muncul adalah kamu akan merasa bersyukur. Kamu akan merasa sangat dikasihi, kamu sangat merasa bahwa kamu sangat berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya kamu merasa bersyukur, tapi kamu juga makin kagum akan Tuhan. Karena kamu lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Dia sempurna, Dia kudus. Tapi Dia itu kok bisa ya? Kok bisa yang begitu kudus, kok Dia mau saya? Kamu makin akan kagum dengan Tuhan. Kamu makin akan respect dengan Tuhan. Kamu akan melihat bagaimana kok Dia sebagai Tuhan yang sudah enak di surga kok mau datang ke dunia ini, datang dalam bentuk manusia, datang dalam bentuk hamba, mati di kayu salib. Dan kamu bisa lihat karakter Dia, kamu bisa lihat kualitasnya Dia, kok Dia bisa lakukan itu. Dan itu membuat kamu makin respect, makin kagum. Makin lihat betapa indah, betapa luar biasanya Tuhan. Dan ini yang memotivasi kamu justru untuk mau melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Saya mau ngajak kita semua di sini, mari kita di sini belajar untuk bertumbuh, bukan yang cuma bisa bertahan setahun, 2 tahun. Tapi mari kita bisa belajar dari motivasi yang membuat kita bisa terus-menerus. Setiap tahun kita bisa bilang, saya lebih bersungguh-sungguh tahun ini. I do it more and more this year daripada tahun sebelumnya. Bagaimana caranya? Ada 3 area yang kita akan lihat. Yang pertama berhubungan dengan belief. Apa yang kita percaya. Yang kedua berhubungan dengan kita milik siapa. Yaitu belong. Yang ketiga berhubungan dengan kita dipanggil Tuhan menjadi seperti siapa. Become, jadi apa. Nah ini adalah 3 poin saya hari ini. Tapi untuk setiap area ini saya mau fokus kepada hal yang bagi saya pribadi ini mengubah mindset saya. Baik bagi saya secara pribadi bertumbuh maupun ketika saya membantu orang. Yang pertama, I believe in Him. Karena itu, I have my new identity. Saya percaya pada Kristus. Yang karena Dia, saya punya identitas yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini bagi orang yang di dalam Kristus dikatakan ini sudah datang, berarti sudah terjadi. Berarti kamu bukan lagi manusia lama. Kamu sudah jadi ciptaan baru, manusia baru yang DNA-nya sudah baru. Walaupun kamu di sini masih hidup di dalam tubuh. Masih hidup dalam dunia.
Tetapi nature-nya kamu sudah dibuat Tuhan berubah. Nature-nya kamu adalah nature di mana kamu punya buah-buah roh. Di mana kamu punya keinginan untuk bisa cinta Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Itu adalah nature kamu. Pertanyaannya, kamu percaya itu enggak? Kamu percaya enggak di dalam Kristus? Tapi kalau kamu enggak dalam Kristus, ya enggak akan itu terjadi. Tapi kalau kamu dalam Kristus, itulah yang sudah dan sebenarnya terjadi pada kamu. Di ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dalam Kristus, baik kamu dan saya nggak sempurna, baik kamu dan saya kadang-kadang kita buat salah, kadang-kadang kita nggak mencapai atau melakukan hal yang sebagaimana Tuhan inginkan. Walaupun kita di sini masih jauh dari sempurna, tetapi kita tetap dibenarkan Tuhan karena kita dalam Kristus. Jadi waktu Tuhan lihat kita, Dia lihat kita di dalam Kristus, yang Dia lihat adalah kebenaran Kristus, yang Dia lihat adalah the righteousness of Christ. Ini luar biasa sekali. Nah, saya nggak mau kita di sini lupa tentang itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang hari ini sangat ingin mendapat approval. Mungkin kita udah dari kecil, kita merasa kita nggak akan diterima kalau kita tidak perform sesuatu. Atau kita di sini tidak mencapai sesuatu. Dan kemudian kita proyeksikan ini bahwa Tuhan juga seperti itu. Enggak, Tuhan enggak seperti dunia. Dunia sangat berkondisi. Tetapi Tuhan tidak. Bahkan dikatakan ketika kamu masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kamu. Itu adalah bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Bahwa Dia sendiri sudah mengasihi, bahkan kamu belum apa-apa. Bahkan belum sayang Dia. Jadi tidak ada hal yang kamu lakukan atau kamu capai yang bisa membuat Dia lebih mengasihi kamu atau mengurangi kasih Dia kepada kamu. Nah, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya ada lihat saudara-saudari yang kecewa, yang merasa down karena dia tidak perform. Akhirnya dia bilang, saya nggak layak di mata Tuhan. Ini kata yang sering bilang, saya nggak layak. Kemudian dia mulai menjauhi Tuhan, sampai dia melihat dirinya mulai agak layak lagi, baru dia mulai berani hampiri Tuhan. Tuhan nggak pernah panggil kamu dan saya jadi performance-based Christian. Nah, bahayanya lagi, bagi kita di sini yang disiplin, yang terus usaha sendiri, kita anggap kita saat teduh nggak pernah miss setiap hari. Kita di sini semangat terus, kita nginjil terus, kita memberikan orang. Kita pikir kita lebih benar di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu brothers sisters, saya mengasihi kamu, saya tahu kamu berusaha, jempol untuk kamu. Tapi tidak ada yang kamu lakukan yang membuat Dia lebih mengasihi dan menerima kamu. Jangan pikir kalau kamu quiet time-nya 2 jam, berarti Tuhan akan lebih berkati kamu. Nggak ada. Nah, kalau gitu buat apa saat teduh kalau gitu? Buat apa kalau gitu saya bangun pagi-pagi dan saya mempelajari firman Tuhan? Beda, karena motivasi kamu udah beda sekarang. Motivasi kamu sekarang adalah justru karena kamu bersyukur, karena kamu tahu identitas diri kamu sekarang, siapa Tuhan jadikan kamu, justru makanya kamu bersyukur dan itulah yang memotivasi kamu untuk makin pengen dekat dengan Tuhan. Kamu bisa lihat kasihnya begitu luar biasa yang membuat kamu justru makin pengen tidak main-main dengan dosa. Seperti buku Titus 2 ayat 11 katakan, justru karena kasih karunia Tuhan membuat kamu jadi bisa katakan tidak kepada dunia ini. Atau Roma 12 ayat 1 yang katakan justru karena kita tahu kasih karunia dan kasih Tuhan yang luar biasa, justru kita mau mempersembahkan tubuh kita. Gak ada yang suruh, kita yang mau persembahkan itu. Kita mau kasih apa? Segala yang kita miliki kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat bersyukur. Dan karena kita juga lihat seberapa luar biasanya Tuhan itu. Jadi saya berharap kita di sini percaya, jangan ditipu iblis. Percaya
kepada Yesus, apa yang dikatakan Yesus, dan percaya bahwa kamu punya identitas yang baru. Dan kepada saudara-saudari yang membimbing atau bantu saudara-saudari yang lain, saya mau kamu ingat, dengar baik-baik ini. Kalau kamu lihat ada saudara-saudari kamu yang kok kayak begini, kok kayaknya nggak seperti hidup kayak orang Kristen, atau saya nggak mau kamu terus down atau kecewa, kemudian kamu cuma marahin dia. Kamu tahu, kalau memang dia dalam Kristus, kecuali dia di luar Kristus, kalau dia dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Kamu treat dia sebagai brother sister, treat dia sebagai orang kudus, ingatkan dia siapa dia sebenarnya. Berdoa dengan dia. Kasihi dia. Kasih dia keyakinan lagi bahwa dia itu dijadikan Tuhan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Jadi kalau ciptaan baru, nature kita udah berbeda. Jangan kita balik lagi ke nature yang lama kita lagi. Ini sangat membantu kita. Jadi saya mau kita di sini bersama-sama kok. Kamu mau bersungguh-sungguh lebih lagi mengasihi saudara-saudari. Mari hari ini waktu kamu lihat saudara-saudari, perlakukan dia sebagai orang-orang dalam keluarga Tuhan. Kasih dia. Jangan gosipin. Jangan down. Tapi justru kamu semangat. Yang kedua, yang kita akan belajar adalah tentang belong. I belong to his missional community. Saya merupakan bagian daripada komunitas yang bermisi ini. Saya bacakan di 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kamu di sini dalam Kristus, kamu di sini percaya akan kuasa Injil bahwa Yesus sudah mati, dikubur dan bangkit untuk kamu. Kalau kamu betul-betul percaya itu, maka kamu harus tahu bahwa kamu sudah ditebus oleh Yesus dan kamu bukan lagi hidup untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu punya pilihan. Saya nggak mau ditebus, nggak diselamatkan, jadi saya bisa tetap hidup sendiri. Atau saya mau ditebus, saya mau menjadi ciptaan baru, tapi berarti saya tidak bisa hidup untuk diri saya sendiri lagi. Nggak ada namanya orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang sebut dirinya murid yang egois untuk hidupnya sendiri saja. Dia begitu lahir dalam keluarga Tuhan, dia sudah merupakan bagian daripada saudara-saudari. Dia nggak punya pilihan. Begitu dia lahir, sama seperti kamu lahir secara fisik. Kamu lahir secara fisik, emangnya kamu bisa pilih bapak, ibu kamu, di siapa, adik, kakak, nggak bisa. Sama juga secara rohani, waktu kamu lahir, kamu merupakan bagian dari saudara-saudari. Inilah saudara-saudari kamu, mungkin beda. Mungkin hobi juga beda, preferensi juga beda. But you belong to them. Kamu milik mereka, dan mereka milik kamu. Kamu butuh mereka, dan mereka butuh kamu. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 12, Roma 12. Sangat sedih ya kalau saya dengar ada orang bilang, saya nggak mau ke gereja. Orang seperti ini berarti cuma melihat gereja itu adalah sebagai satu tempat. Sedangkan kita tahu kalau kita adalah murid Yesus, kita lahir dalam keluarga Tuhan, kita sudah belong to this missional community, berarti saya tahu gereja bukanlah tempat untuk saya pergi. I don't go to church. I am the church. Saya ulangi lagi. We don't attend the church. Kita nggak datang ke gereja. We are the church.
kita adalah gereja. Makanya Yesus mengirim orang-orang ikut dia yang dia sebut gereja ini pergi ke dunia. Kenapa Tuhan kirim itu? Supaya kita jadi terang dan garam dunia. Mengapa? Karena dia selamatkan kita bukan untuk kita sendiri, bukan untuk our own selfishness supaya bisa ke surga, bukan itu. Dia selamatkan kita supaya kita juga bisa dipakai dia menyelamatkan yang lain. Karena kamu adalah gereja, berarti kemanapun kamu pergi, kamu ada kontak dengan orang, you are the church. Jangan kamu bawa orang ke gereja, you are the church. You go everywhere, kemana, you are the church. Berarti kamu harus bersikap, berkata-kata, bertindak, berpikir seperti jemaat Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bayangkan Tuhan begitu dia damai dengan kita, dia gak perhitungkan lagi. Buku Roma 4 katakan bahkan dia tidak mengingat dosa kita lagi. Luar biasa kan? Nah kenapa dia lakukan itu? Dia bilang, karena ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan mau damai dengan kamu dan saya, supaya kamu dan saya bisa pergi ke dunia dan juga beritakan perdamaian itu yang Tuhan inginkan. So you belong to missional community. Tidak ada namanya, oh saya bagian dari komunitas. Kenapa? Karena saya ada datang ke pertemuan beberapa kali seminggu. Itu bukan komunitas. Oh karena saya punya hubungan satu sama lain, kebutuhan saya dipenuhi. Itu bukan fokus daripada komunitas. Jadi kalau kebutuhan kamu gak terpenuhi bagaimana? Berarti bukan komunitas lagi. Oh saya ini bagian dari komunitas karena saya tinggalnya geografinya agak sama. Berarti kalau kamu pindah tempat gak di sana lagi berarti bukan komunitas lagi. Oh, saya di sini komunitas karena enak sekali hubungan saya, karena relationship kita enak sekali. Jadi kalau anak konflik, berarti kamu bukan komunitas lagi. Ini adalah masalah yang terjadi di mana kita sangat sempit waktu kita melihat kita diselamatkan ke dalam apa. Nah, saya mau kita di sini tahu, tanya pada diri kita. Who do you belong to? Kamu milik siapa? Kamu bukan milik kamu lagi sendiri. Kamu milik Kristus. Dan Kristus sebagai kepala, dia menginginkan kamu ada di dalam komunitas yang punya misi, yaitu bisa mendamaikan orang-orang dengan dia. Apakah kamu bisa katakan kamu adalah orang yang bersungguh-sungguh lebih lagi? Bahwa tahun ini kamu lebih bertumbuh lagi untuk bisa memenangkan orang? Lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah I become like him through continual dependency. Saya semakin seperti Kristus. Karena itu goalnya kita. Makin seperti Kristus. Bukan makin aktif, bukan kita makin religius, tapi makin seperti Kristus. Tapi gimana caranya? Hanya melalui ketergantungan kita yang senantiasa kepada Tuhan. Makanya di 2 Korintus 1 ayat 8 katakan bahwa ada saat Paulus merasa seolah-olah dia mau putus asa, sepertinya dijatuhi hukuman mati. Dan saya kasih tahu, semua murid-murid yang semakin bertumbuh, makin berdewasa akan mengalami saat-saat yang sulit. Karena Tuhan mau menguji kita. Paulus katakan di sini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus dia sadar makin lama saya makin berdewasa dalam Kristus. Bukan berarti makin gampang. Akan ada banyak tantangan, tapi saya ngerti hari ini kenapa hal itu terjadi. Supaya saya jangan self-reliant. Tapi justru saya makin depend on God. Kamu mau makin seperti Yesus?
Saya mau ngajak kamu kalau gitu lihat hidup Yesus di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 19 kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 30. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus. Yang sempurna itu. Yang luar biasa itu. Dia sendiri kan Tuhan. Dia bilang walaupun dia sempurna, dia tetap bergantung kepada Bapa. Jadi kalau kamu mau makin seperti Kristus, kamu bilang kamu makin dewasa, makin mature, saya mau tanya hari ini, apakah kamu makin bergantung kepada Tuhan? Apakah hari ini, tahun ini kamu lebih bergantung kepada Tuhan? Coba lihat kehidupan doa kamu. Kembali saya nggak mau kita banding-bandingkan performance, bukan. Tadi kita sudah bicarakan. Saya mau hari ini kamu jujur. Apakah hari ini kehidupan doa kamu lebih dibandingkan waktu kamu baru jadi murid? Karena Yesus yang sempurna desperately need God the Father. Kamu dan saya diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Hari ini masa COVID, orang nggak ada oksigen, mati. Kamu dan saya nggak ada Tuhan, kita akan nggak ada apa-apanya. You can do nothing without God. Jadi saya mau ngajak kita semua di sini, mari kita makin bersungguh-sungguh. Kamu mau dipakai Tuhan untuk lebih mengasihi saudara-saudara yang lain, kamu jangan keluarkan energi kamu aja sendiri. Kamu perlu energi itu dari Tuhan. Nah, saya mau ngajak saudara-saudara di sini, mari makin bergantung kepada Tuhan. 3 hal kita bicara hari ini. Saya believe in Jesus, saya percaya Yesus, maka saya harus percaya identitas baru yang dia berikan. Jangan mau ditipu iblis lagi. Yang kedua, saya merupakan milik dari Kristus. Karena itu saya juga merupakan bagian dari jemaat yang punya misi ini. Dan yang ketiga, saya menjadi semakin seperti Kristus. Dengan saya makin terus bergantung senantiasa kepada Tuhan. Saya berharap hari ini, pesan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia Engkau, kasih Engkau, penyertaan Engkau, dan rancangan Engkau yang begitu luar biasa. Bantu kami untuk bisa melayani lebih lagi saudara-saudara kami. Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Bukan dengan kemampuan kami sendiri. Tapi bantu kami Tuhan melakukannya bersama-sama dengan Engkau dan bergantung pada Engkau. Bantu kami untuk bisa dapat motivasi yang benar. Di mana itu karena rasa syukur kami akan kasih Engkau yang luar biasa. Karena kami makin kagum akan Engkau dan kami mau taat kepada Engkau. Bukan karena kami mau lebih diterima. Tapi justru karena kami melihat betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa yang kami sembah. Bantu kami untuk bertumbuh sama-sama bulan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.